Tak lanjutin yang aku dulu ya Mir ya. Jadi tadi itu udah sampai landasan teori, hipotesis, keterkaitannya dengan bab-bab yang lain. Nah sekarang kita bahas keterkaitannya itu dengan bab 3. Ada nggak keterkaitannya di mana dengan bab 3? Landasan teori, hipotesis, sampai tadi ya antara bab 1 bab 2. Nah kita udah punya rumusan, udah punya tujuan, sudah bisa bikin hipotesis. Hipotesis itu ditunjang dengan landasan teori yang gitu. Nah, terus landasan teori itu kan perlu dibuktikan. Landasan teori hipotesis. Hipotesis itu perlu dibuktikan. Untuk membuktikannya, untuk ngambil data, dibuktikan setelah dapat data kemudian dianalisis, kemudian dievaluasi kan gitu ya, baru ada keputusan, decision, kesimpulan akhirnya dibahas kesimpulan. Untuk mencari data tadi, ngambil data untuk membuktikan si hipotesis, kita selanjutnya next merencanakan atau menyusun apa yang sudah kalian pahami? Ayo. Setelah kita dapat rumusan, tujuan, bisa menetapkan hipotesis, menuliskan landasan teori, untuk membuktikan si hipotesis tadi sehingga dapat data, kita menyusun apa? Merangkai kata untuk bicara. Iya, bab 3. Di bagian mana? Bab 3 kan nggak hanya ngomongin protokol cara kerja toh. Nah berarti kita merancang apa, menyusun apa? Oke, bab 3 larinya, tapi lebih tepatnya merancang ya enggak, variabel itu sudah ditentukan sejak awal. Itu bagian dari bab 3 memang variabel itu. Jalannya penelitian. Atau istilahnya itu adalah cara kerja, protokol. Berarti besok kalau mau presentasi gitu ya, masuk ke dalam cara kerja itu, di metode itu cara kerja. Berikut cara kerjanya, jangan gitu ngomongnya. Berikut jalan. Salah juga. Untuk membuktikan hipotesis yang sudah kami buat, maka kami susun rancangan percobaan atau kami susun protokol kerjanya. Lebih berbobot ya? Kita belajar ya, jadi hipotesis sudah dibuat, kemudian landasan teorinya sudah disusun untuk menguatkan hipotesis. Untuk membuktikannya itu cara kerja, ya toh? Berarti nyambung nggak antara bab 1, bab 2, bab 3? Nyambung. Jadi harus tahu benang merahnya di situ. Nah, cara kerja itu memang letaknya ada di bab 3, bagian dari metode penelitian. Metode penelitian itu ada apa saja? Ya, ditulis jenis penelitiannya, alat bahannya, kalau pakai hewan uji ya hewan cobanya itu apa, deskripsikan di sana gitu ya. Terus masuk ke jalannya penelitian atau cara kerja tadi. Nah, kalau rumusan masalahmu itu ada 3, sebaiknya itu mencerminkan juga cara kerjanya itu runtut, harus bisa menjawab, membuktikan 3 hipotesis itu. Enggak dipaksa terus cara kerjanya ada 3, enggak juga, karena biasanya satu runtutan. Tapi yang jelas cara kerja itu harus jelas, sistematis, bahwa cara kerja yang saya susun, saya rancang ini bisa membuktikan hipotesis 3 itu.
di situ loh. Nah, itu berarti cara kerja yang memang sengaja disusun untuk membuktikan hipotesis poin pertama. Kemudian lanjut. Ini masih kurang pas tapi hipotesis yang kedua ini mampu memberikan konsentrasi ya ini. Mampu memberikan optimum pada kontrasnet pada seperti ini. Nah, kayak Mirna aja tadi rumusan ya, langsung aja. Gimana ya, nanti tolong dirumuskan sendiri aja ya. Ini masih mampu memberikan ini, jangan mampu memberikan tapi model pada rancangan dapat memprediksi formula optimum. Nah, itu kan lebih bagus gitu ya. Nah, formula optimum intinya itulah di hipotesis itu formula optimum. Berarti kamu tuh nanti kayak tadi balik lagi di landasan teori. Kalau saya bisa memprediksi formula optimum, maksudnya bukan memprediksi angka tepatnya karena pasti tidak akan bisa diprediksi dengan tepat. Karena optimum itu susah banget untuk mencari satu titik yang optimum. Bahkan di sini banyak pakar akan berpendapat argumennya, loh itu kan sesuatu yang nggak bisa dihipotesiskan. Tapi pakar yang lain pasti akan ngomong bisa aja karena kita punya pemodelan gitu loh. Jadi nggak usah takut tentang hal itu, tapi lebih pada bagaimana bahwa optimum itu yang seperti apa, cara kerjanya gimana, cara-cara atau hasil-hasil yang terdahulu kayak apa, nanti di landasan itu coba-coba dicari-cari dulu. Terus di cara kerja tadi di protokol prosedur kerjanya kita menjelaskan cara kita melakukan prediksi atau fitting model atau nanti gimana sih formula optimum diperoleh, harusnya ada nanti di cara kerja. Dari rancangan I-optimal yang sudah diperoleh, misal responmu ada berapa, misal ada 7 respon. Nah, dari 7 respon itulah kita melakukan yang namanya fitting model, Laila. Ya. Kita punya fitting model, akhirnya kita ada pemodelan, terus akhirnya kita punya prediksi. Nah, prediksi inilah yang digunakan untuk menentukan formula optimum. Caranya gimana? Ada nanti di cara kerjanya, ada di analisis datanya itu ada, harusnya muncul di situ. Terus yang poin ketiga, formula SNET pada rancangan PCA-CA gimana? Nah, itu kan jelas gitu ya. Di cara kerja kamu akan menjelaskan bagaimana sih analisis chemometer gitu, kayak gitu toh. Nah, nanti sampai kita peroleh suatu hasil yang berupa score plot, loading plot, ya kayak gitulah ya. Itu caranya gimana? Ya itu nanti dijelaskan di cara kerja kamu. Belum. Ya kalau belum nanti tinggal dilakukan. Jadi intinya nggak ada yang ngomong kalau bab 1, 2, 3 itu sesuatu yang terpisah-pisah, nggak ada. Semuanya itu harus nyambung, harus ada benang merahnya. Kalau di proposal kamu sudah bisa bikin alur story yang jelas kayak gitu, insya Allah nanti di pembahasan itu kamu lancar, enak banget itu, udah tahu kan berarti oh ini. Dan ketika sempro presentasi gitu bisa nggak ngebayangin kalau dapat data ini ya jelas lah tadi tujuannya untuk ini, rumusannya ini, hipotesisnya ini, cara kerjanya gimana, udah siap nih cara kerjanya ini. Dan langsung bisa membayangkan data apa yang diperoleh misalnya gitu. Waktu emulsifikasi berarti satunya detik nih atau menit, itu berarti hubungannya dengan kemampuan si SNET fase lipid-lipid itu ya, fase-fase itu bertemu dengan air, memang sengaja dicampur di air dan dia bisa langsung membentuk suatu emulsi spontan. Kalau masalah nano, mikro, itu kan nano emulsi, mikro emulsi atau makro emulsi. Nah, itu kan size dari droplet nanti, itu teorinya. Gampang bisa dijelasin. Udah ya, nggak ada yang bingung lagi tuh tentang landasan teori, hipotesis, cara kerja, itu nyambung. Dan tentunya hubungannya dengan bab 1 di rumusan utamanya nyambung. Kalau bayangkan ya, kita udah tahu nih cara kerja kita, berarti kita otomatis sudah tahu tentang rumusan masalah kita, ya enggak? Dan tahu hipotesis kita lengkap kayak gitu. Kamu nyusun latar belakang enak nggak? Akan jauh lebih enak, karena kita udah tahu tengahnya cerita kayak apa, ending ceritanya itu mau kayak mana. Nah, awalnya itu harus bagaimana. Nah, di latar belakang itu adalah sesuatu yang harus menarik kalau bagi saya. Sesuatu yang harus bisa menjual. Ya kayak ini. Kalau mau ngejual itu kan berarti harus menawarkan sesuatu yang menarik. Oppo menarik gitu. Di mana sisi menariknya? Ya, peel off selama ini bahannya monoton gini. Misal ya itu ya. Intinya apa? Menampilkan ya oke, itu kalau dari sisi
menjelekkan dulu. Kalau dari yang bagus itu di latar belakang tuh nanti jelaskan dulu potensinya, selalu seperti itu ya. Angkat dulu tinggi-tinggi, apa sih potensinya? Tapi di situ pasti ada celah, kelemahan. Tuliskan kelemahan itu. Baik potensi maupun kelemahan itu harus ada data dukungnya. Harus ada artikel-artikel yang mendukung dia. Statement kita tadi itu loh. Potensinya apa? Oh ya, kalau oleoresin jahe ini secara komposisi senyawa kimianya ya, fitokimianya itu ada A, B, C, D, dan ini secara farmakologinya terbukti untuk A, B, C, D yang ngomong ini hasilnya ini. Tapi ya akan tetapi ada kelemahan masalah instabilitas misalnya itu, nggak stabil, susah untuk dihandle, untuk formulasi bla 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 gitu. Bahkan sampai menyangkut bioavailability, permeability-nya juga jelek, bla bla bla, pelarutannya jelek. Nah itu kan masalah celah. Ya, berarti dari yang positif negatif. Sehari mau dapat tiga paket. Oh bukan. Gimana? Ya. Jadi dalam lagi. Pak, yang chemometric itu masuk di analisis data berarti? Iya, nanti ada di analisis data boleh di setelah kamu menjelaskan analisis data tetap masuk, dia tetap masuk ya chemometri itu seperti apa. Tapi kalau mau menjelaskan di bagian rancangan percobaan itu kan ceritanya untuk membantu di dalam mengevaluasi rancangan percobaan kita. Apakah respon itu nanti ada korelasinya apa enggak, pengelompokannya kayak mana, itu boleh diletakkan juga di setelah rancangan optimal. Kalau yang di jalannya penelitian, kalau yang punya Kak Zubaida itu di evaluasi SMED sama evaluasi nanoemosi terus ditarik garis, dua-duanya itu dibikin analisis data multivariat chemometry. Nah, kan kalau yang aku kan ada evaluasi sama analisis data, itu dua-duanya ditarik. Evaluasi itu lebih ke ini loh sebenarnya, formula optimal. Jadi kan dari rancangan optimal design kamu dapat yang namanya prediksi, dapat yang namanya formula optimal. Dari formula optimal itu kamu bikin lagi SNED, ceritanya itu loh. Di situ ada proses karakterisasi atau yang disebut di Zubaida itu evaluasi. Nah, evaluasi yang di formula optimum tadi itu tuh harus lengkap, selengkap mungkin kalau bisa. Jadi yang kayak tadi emulsifikasi dicek kembali, stabilitas dicek kembali. Nah, stabilitas ini kan caranya banyak. Ada yang sentrifugasi, ada yang heating cooling, Fristo, yaitu harus pengamatan pH. Tak tambah itu yang ada slide, pengamatan pH. Maksudnya pengamatan pH apa? pH di berbagai kondisi tubuh kita, tapi kita in vitro aja. Nanti kita, misal kalau di saliva itu pH-nya berapa, ya toh nanti kita buat medianya pH-nya mendekati itu sama dengan itu. Di lambung di pH gastrik berapa, pH usus berapa, pH usus terusnya. Jadi SNED itu nanti akan diemulsifikasikan dan dilihat waktu emulsifikasinya berbeda atau enggak. Kalau berbeda, seberapa jauh perbedaan itu. Kalau dia stabil, artinya pH itu tidak mempengaruhi proses emulsifikasi, ya kan? Itu harusnya kan tidak terlalu beda gitu loh. Jadi gapnya enggak terlalu beda. Itu jadi di analisis data iya. Ya, kan analisisnya ada pakai multivariat itu kan input dengan yang di OE ada. Memang sengaja kita tambahkan multivariat ini dengan analisis chemometry untuk melihat dari rangkaian percobaan tadi dan melihat korelasi antar respon. Itu masuk di analisis data mutlak. Nah, kalau kamu mau menambahkan juga untuk protokol di jalannya penelitian, itu letakkan di setelah desain rancangan percobaan. Karena apa? Rancangan percobaan misalkan ada berapa kemarin? 16? Oh 12, di 12. Di 12 itu rancangan sampai akhirnya nanti kita dapat meeting dan bla 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 bla. Nah di tengah-tengah itu kita masukkan analisis chemometrik. Dari 12 itu kita chemometrikan. Ini udah sini sudah. Juga tuan lagi.
Itu kan ada faktor, ada faktor, ada kontekan dari sekolah latihan misalnya. Gitu, cak main bentuk yang ini tuh ini, tahu kan?